Monggo di like dan subscribe gratis loh. 15 amalan masuk surga tanpa dihisap. Di antara orang Islam yang masuk surga, ada yang langsung masuk ke dalamnya, ada pula yang harus menunggu lama, dan ada juga yang harus mampir dulu ke neraka. Jika bisa memilih, pastilah kita menginginkan masuk surga tanpa harus menunggu, tanpa harus mampir neraka, namun langsung masuk saja, tanpa dihisap, tanpa diazab. Bagaimana caranya? Berikut dijelaskan pembahasannya. 15 amalan masuk surga tanpa dihisap. 1. Bertauhid. Keutamaan mempelajari tauhid merupakan ilmu yang paling agung, kewajiban yang paling wajib, dan perintah Allah yang terbesar. Oleh karena itulah, keistimewaan yang didapatkan oleh Al-Muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah, itu banyak dan sangat besar. Di antara keutamaan ilmu tauhid Islam yang didapatkan oleh mereka adalah ahli tauhid mendapatkan keamanan dan hidayah. Tempat kembalinya adalah surga, Allah Ta'ala menyelamatkannya dari neraka. Ahli tauhid mendapatkan kesempatan diampuni seluruh dosa-dosanya. Timbangan tauhid beratnya mengalahkan timbangan langit dan bumi. Dan puncak keutamaan yang dianugerahkan kepada ahli tauhid adalah mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 2. Beramal sesuai dasar hukum Islam. Said berkata, alangkah baiknya orang yang beramal sesuai dengan dalil yang didengarnya. Namun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan kepada kami hadits dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, aku telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah. Lalu aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang, tidak sampai 10 orang. Seorang nabi bersama seseorang dan 2 orang, serta seorang nabi yang sendirian. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok orang yang sangat banyak. Aku mengira mereka itu umatku, namun disampaikan kepadaku, itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Selanjutnya, tiba-tiba aku melihat lagi sejumlah besar orang, dan disampaikan kepadaku, ini adalah umatku. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian beliau bangkit dan masuk rumah. Orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. 3. Tawakal. Dengan hukum beradab dengan Rasulullah, ada di antara mereka yang mengatakan, barangkali mereka itu sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan, barangkali mereka orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah, dan mereka menyebutkan yang lainnya pula. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau bersabda, mereka itu adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan kai dan tidak melakukan tatayur, serta mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka. 4. Meninggal dalam keadaan bertaubat. Sesungguhnya amalan itu hanya berdasarkan penutupnya. Hari Al-Bukhari. Sebab itu selalu panjatkan doa diwafatkan dalam Islam. 5. Bersih dari dosa syirik, bid'ah, maksiat. Maksud bersih dari dosa dengan segala macamnya. Syirik, bid'ah dan maksiat adalah seorang hamba meninggal dalam keadaan sudah bertaubat dari seluruh dosa atau dosanya sudah terlebur dengan melebur kafirat dosa. 6. Jauh dari syirik besar dan kecil. Syekh Sholeh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan as-sabiqun bil khairat, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Dalam kitabnya Yanatul Mustaqim bahwa mereka adalah orang-orang yang selamat dari syirik besar maupun kecil. Mereka meninggalkan hal-hal haram dan makruh. Bahkan mereka meninggalkan sebagian hal yang mubah, halal. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ketaatan, baik amal yang wajib maupun yang sunat. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Maka barang siapa yang sampai pada tingkatan ini, maka ia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 7. Mengucap syahadat ketika meninggal. Pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengandung tuntutan jauh dari kemaksiatan dan bid'ah. Hal itu disebabkan karena konsekuensi syahadat Muhammadar Rasulullah adalah taat pada perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah, membenarkan apa yang beliau informasikan, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah melainkan sesuai dengan syariat yang diajarkannya. At-Tamhid 33. 8. Mengucap la ilaha illallah ketika meninggal. Syekh Sholeh Alusi Syekh hafizahullah. Di
Di dalam kitabnya At-Tamhid menjelaskan perealisasian tauhid dengan sempurna adalah perealisasian syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena pada ucapan seorang ahli tauhid la ilaha illallah, terdapat tuntutan pelaksanaan tauhid dan jauh dari syirik, dengan segala macamnya. 9. Pengikut setia Rasulullah. Daripada Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, aku dianugerahi Allah 70,000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka nampak seperti bulan pada malam purnama. Hati mereka semuanya sama. Lalu, aku memohon tambahan kepada Allah dan Allah menambahkan untukku setiap satu orang menjadi 70,000 orang. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang sahih. 10. Orang yang pertama kali masuk Islam di masa Rasulullah. 10. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu. 11. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. 12. Berada dalam jannah kenikmatan. 13. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. 14. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Al-Waqiah 10-14. 11. Memiliki kesempurnaan akhlak. Golongan orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah golongan yang sifatnya disebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 10-14. Allah memberi sifat kepada mereka sebagai orang-orang yang beriman paling dahulu dan mereka didekatkan kepada Allah di surga. Mereka adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Kepada mereka Allah telah menanamkan kemuliaan, cinta takdir, dan keagungan. Mereka adalah cermin dalam iman, amal kebaikan, jihad, ilmu, anugerah, kelembutan hati, cinta, kesempurnaan, akhlak, dan keagungan. 12. Mendapat buku amal di tangan kanan. 7. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya. 8. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. 9. Dan dia akan kembali kepada kaumnya, yang sama-sama beriman, dengan gembira. Al-Insyiqaq 7-9. 13. Orang yang sabar ketika diuji dengan penyakit berat di dunia. Pada hari kiamat kelak setelah timbangan-timbangan amal dipasang, orang-orang yang tekun salat dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang tekun puasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang gemar berpuasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Dan orang-orang yang pergi haji dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Tetapi timbangan orang-orang yang dicoba dengan penderitaan sakit tidak dipasang. Mereka juga tidak diadili. Mereka selain diberi pahala juga tidak dihisab. 14. Mati syahid. Abu Nuaim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat nanti orang yang mati syahid dihadirkan untuk dihisab, dan orang yang suka bersedekah dihadirkan untuk dihisab. Orang-orang yang dicoba dengan penyakit juga dihadirkan, namun tidak untuk dihisab maupun diadili. Mereka malah diberi pahala yang amat banyak, sehingga orang-orang sehat yang ada di padang mahsyar berharap tubuh mereka dipotong-potong dan digunting agar bisa mendapat pahala yang baik di sisi Allah. 15. Selalu bersyukur dan qanaah, menerima apa adanya. Wahai cucuku, selalulah bersikap qanaah, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Dan tunaikanlah kewajiban-kewajiban, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling berbakti pada Allah. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe gratis loh. Don't know what's wrong, something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone, and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. Things just feel heavy tonight. Balik mana?
what's wrong, Gak usah lah. but something isn't right. Don't feel like